Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program Sahabat Orang Sakit, bekerja sama dengan channel yang saya miliki, yaitu channel Keluarga Indonesia Bahagia. SOS atau Sahabat Orang Sakit sendiri itu bukan pelayanan saya, ya, tapi pelayanan dari sahabat saya, Bapak Stefanus dan kawan-kawan yang punya pelayanan sangat unik. Dan saya menyediakan channel saya untuk berbagi apa yang sudah mereka lakukan, khususnya adalah kesaksian bagi mereka yang mengalami, menurut saya, mujizat. Ya, mujizat dalam arti banyak hal, bukan hanya lumpuh berjalan, tapi bagaimana mendapat pertolongan, bagaimana mendapatkan kesembuhan, walaupun tetap secara terapi medis. Tapi banyak kisah-kisah yang luar biasa, dan terutama mujizat hikmah dari peristiwa itu. Ada yang melalui sakit, tetap operasi, tetap kemo, tapi menjadi lahir baru. Wah, itu kan mujizat yang lebih besar lagi sebenarnya, yaitu mujizat mendapat keselamatan. Nah, sedikit mengenal SOS, saya akan putarkan jinglenya, karena disitulah ada info media mengenai SOS. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itu tadi ada beberapa informasi, ya, WhatsApp, video, Instagram, Facebook dari SOS, Sahabat Orang Sakit. Jadi kalau mau mengerti lebih lanjut mengenai pelayanan mereka, nah ini di stop aja, di pause, lalu dibaca info sosmed medianya, lalu bisa dikunjungi. Karena pelayanannya banyak sekali, ya, mengunjungi orang sakit, lalu ada bantuan, bahkan juga ada ibadah doanya. Nah, sementara dengan saya, dengan keluarga Indonesia Bahagia, maka SOS kami bekerja sama dalam program kesaksian yang sudah dilayani sama SOS. Ya, ada yang sembuh dari leukemia, kanker, kemo, ada yang pulih dari ginjal, bahkan juga ada yang sempat sudah dinyatakan meninggal dan hidup kembali. Jadi ada aneka kisah di sini. Nah, tapi sebelumnya saya mau berbagi sedikit, ya, membaca sebuah kisah, atau bukan, lebih tepatnya bukan kisah, tapi firman Tuhan yang berupa sebuah kisah akhir zaman. Nah, saya akan bacakan dari Matius pasal 25, judul perikopnya penghakiman yang terakhir. Apabila anak manusia, hanya huruf besar, maksudnya ini adalah Tuhan Yesus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikatnya bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, memberi engkau makan, dan haus, memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi tumpangan, dan telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan
Menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, ini cerita Tuhan Yesus yang bercerita. Cerita bukan kisah yang sudah terjadi, tapi yang akan terjadi. Jadi waktu Tuhan Yesus datang kembali, atau waktu kita datang ke Tuhan, ya kan? Kalau kita dipanggil Tuhan, meninggal, kan kita datang ke Tuhan. Baik Tuhan datang ke kita di akhir zaman, atau kita datang ke Tuhan, maka suatu saat dalam penghakiman, Tuhan berkata bahwa waktu aku sakit, kamu mengunjungi aku. Kapan? Kapan Tuhan sakit? Yang kamu lakukan kepada saudaraku atau orang lain sebenarnya itu seperti melakukan untuk aku. Karena itu saya kali ini, dalam episode yang kali ini, justru menghimbau bukan kepada yang sakit, ya. Saya akan mendoakan yang sakit, tapi kepada yang sehat. Atau yang sakit lalu sudah sehat. Mari kita melakukan pelayanan yang sangat dihargai oleh Tuhan. Ini kan tadi daftar melayani orang telanjang, orang susah, orang di penjara, atau panti asuhan, orang sakit. Ini daftar pelayanan yang sangat dihargai dalam akhir zaman oleh Tuhan. Kan di situ nggak ada ceritanya gitu ya, waktu kamu khotbah gitu ya. Bukan nanti khotbah nggak penting gitu ya, tapi ya ada pelayanan yang sangat dihargai. Kenapa? Karena orang itu kalau nggak punya kasih, mana bisa bertahun-tahun melayani orang sakit, mengunjungi dalam penjara. Kan nggak ada kita ke penjara, lalu yang di penjara kasih kita, nih amplopnya Pak Pendeta. Malah kita yang harus bawa makanan, ya kita harus korban. Kalau saya lebih banyak pelayanan ke pedalaman. Ya, jadi kalau saya ke Mentawai, saya bangun sekolah di sana, saya kerja, saya nabung, saya nggak ganti mobil, saya nggak ganti baju, hidup saya sederhana, tapi saya bangun sekolah di pedalaman. Saya banyak bantu orang susah menurut pimpinan Tuhan. Karena kalau kita pergi seperti itu, kita nggak dapat apa-apa, ya malah kita berkorban. Nah, sama juga seperti melayani orang sakit. Tapi itu pelayanan yang sangat dihargai oleh Tuhan. Tapi aneh, nggak banyak orang berebut pelayanan itu. Ya, yang diperebutkan itu kan mimbar, jadwal khotbah, jadi pendeta, ketua sinode. Itu pelayanan yang banyak amplopnya, banyak jatahnya, banyak fasilitasnya. Bukan berarti itu tidak penting. Ya, tapi ada pelayanan yang Tuhan tidak ragu-ragu. Kalau orang melayani ini, ya itu Tuhan nggak ragu-ragu, taruh di kanan, taruh di kanan, taruh di kanan. Kalau orang khotbah gitu, bisa nggak orang tanpa kasih khotbah? Bisa. Kalau saldonya menipis, ya dapat undangan khotbah, wah lumayan, saldo bertambah. Jadi orang bisa bukan karena kasih melayani mimbar, itu bisa. Tapi bisa nggak orang itu bukan karena kasih gitu cari orang sakit ke penjara dah, cari orang miskin tuh, cari yang telanjang kasih baju gitu ya. Pergi ke daerah dah, ke pedalaman gitu, wah lihat desa gak ada sekolahnya, kita bangun dah gitu ya. Ngapain sampai capek? Ngapain? Waduh, sudah masa pandemi begini, kerja susah gitu, usaha tutup, masih bantu pedalaman gitu ya. Memang usaha saya bangkrut tahun 2019 ya. 2 tahun lalu, karena sekarang udah 2021. Usaha saya bangkrut, tutup. Nah, waktu usaha saya jaya, wah saya banyak bangun sekolah di pedalaman. Lalu 2019 tutup gitu. Yang tutup usaha saya. Tapi hati saya nggak tutup, cinta saya nggak tutup. Jadi 2020 kami bekerja keras menabung, dan 2021 ini saya sudah bilang kepada teman-teman di Mentawai, tahun ini kita bangun 2 sekolahan, karena kami banyak berjejaring dengan sekolah-sekolah PAUD di Mentawai. Sudah belasan yang kami bangun, dan tahun ini akan kami bangun 2. Kenapa? Saya punya obsesi hidup. Suatu saat nanti saya pasti mati. Mau mati COVID, mau mati sehat, mau mati di mimbar, mau mati di khotbah. Nah, saat saya ketemu Tuhan, saya rindu sekali saya akan ada di sebelah kanan. Ya, itu nasihat dari saya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam program Sahabat Orang Sakit. Baik Anda yang sakit, Anda dapat kesaksian. Anda yang sehat, nah, dari cerita ini Anda bisa melihat dari sisi yang mana. Ketika Anda mendengar bahwa betapa berartinya orang yang sakit dikunjungi,
Anda mau sakit atau mau yang mengunjungi? Anda yang sakit, Anda dapat kesaksian, wah ada harapan sembuh gitu. Tapi kalau ada yang sehat, saya berharap ketika mendengar kesaksian ini juga, wah begitu berarti ya ternyata kunjungan orang bagi orang sakit, perhatian bagi orang sakit, doa bagi orang sakit. Dan program ini menggerakkan Anda pada pelayanan yang dihargai Tuhan. Ya, sekarang kita akan hadirkan kali ini siapa? Ya, sebentar saya masukkan di screen dulu. Ya, dari tadi juga sudah masuk. Ya, tapi kita masukkan di screen. Ya, namanya Pak Henry. Ya, selamat datang Pak Henry. Selamat datang, Pak. Ya, nama lengkapnya apa nih Pak? Henry Jaya Teddy. Henry Jaya Teddy. Nah, yang Ya. dipanggilnya depannya Pak Henry-nya. Iya, Henry Jaya. Henry Jaya Teddy. Teddy nama keluarga atau nama Nama keluarga Teddy-nya. Nama ayahnya? papa sih. Papahnya Teddy? Papanya Teddy. Wah, mantap. Ya, kalau saya nggak punya nama keluarga, Jarod Wijanarko. Tapi Wijanarko ini bukan keluarga saya. Bapak saya Sanyoto. Oh, Jadi anak saya Natania Kristi, Benaya Kristo, Levina Kristi. Nggak ada Wijanarkonya. Jadi waktu saya keluar negeri, lalu ditanya, "This is your child?" "Yes." "Are you sure?" "Kenapa nggak ada Wijanarkonya?" "We are Christ family," saya bilang. Nanti cucu saya juga ada Christ di belakangnya. Jadi Natania Kristi, Benaya Kristo, Levina Kristi. Ya, oke. Jadi Pak Henry kita panggil ya. Ya. Oke, Pak Henry. Saya mendapat gambar-gambar, foto, dan cerita dari Pak Andre, staf di SOS. Tapi saya tentunya lebih ya ingin mendengar langsung dari Pak Henry apa sih yang sebenarnya dialami. Nah, dan juga mungkin dimulai dengan perkenalan, dan saya akan tampilkan ya gambar keluarga Bapak ya. Silakan, terima kasih, Pak. Ya, ini dia. Sebentar. Kelihatan ya? Betul ya? Kelihatan, Pak, kelihatan, Pak. Oke, ya silakan Pak. Iya, nama saya Henry. Waktu itu saya punya istri satu, Susi. Anak saya sebenarnya udah 9 tahun karena kemarin udah ulang tahun 2020. Oke. Terus saya menikah berarti sudah 13 tahun bersama istri. Iya. Oke. Nah, terus ini sebenarnya apa yang dialami oleh Pak Henry? Ya, saya sakit waktu itu kan 4 tahun. Jadi judul perjalanan yang saya dapat dari Tuhan tuh waktu itu suka duka tetap berjalan sama Yesus. Terus teman saya memberikan masukan diganti aja berjalan bersama Yesus. Wow. Jadi lebih mantep. Tidak pakai suka duka, jadi lebih mantep. Melewati. Nah, terus ya silakan lanjutkan. Ya, selama 4 tahun itu ya penuh dengan segala masalah yang baik dan stres dan dengan aut-autan ya masih kayak pertama kali gitu kan. Terus akhirnya ya kita berjalan bersama istri, bersama teman, ya akhirnya ketemu SOS dan akhirnya saya sekarang bisa mengatasi semua itu dan melayani sekarang. Nah, ini saya kembali ke namanya gambarnya ya. Oke. Jadi ini sebenarnya apa ini yang sakit apa nih yang dialami ini sampai selangnya banyak banget begini? Oke, ini waktu itu yang kedua paru-paru basah. Saya nggak sadarkan diri selama 2 minggu dan saya ya begini keadaan saya satu saat. Paru-paru basah. Ya, paru-paru basah. Lalu sampai sempat tidak sadar. Iya, tidak sadar tuh saya kehilangan memori 2 minggu ngapain aja. Oh, blank dah. Saya nggak tahu. Kalau ditanya sekarang, Bapak, saya jawabnya nggak tahu, Pak. Karena itu selama 2 minggu ya udah nggak respon ya. Respon nggak respon. Nggak respon ya. Jadi wah, oke kita mau di ini Bapak bilang tadi ini yang kedua. Emangnya ada sakit yang sebelumnya? Ada, Pak.
Jadi totalnya itu ada 4. Waduh. Pertama, saya diagnosanya autoimun, kulit dan otot. Nyambung itu ke pencernaan saya pendarahan. Saya diinfus 20 kantong darah. Yang ketiga, paru-paru basah. Dan yang keempat, TB di kaki kanan saya naik ke otak saya. TB itu apa? TB itu tuberkulosis. Oh, tuberkulosis. Nah, Wow. saya juga baru tahu TB itu tidak hanya paru-paru. TB itu bisa di seluruh anggota tubuh kita. Cuma memang kebanyakan di paru-paru ya. Ya, betul. Waduh, sampai 4 begitu. Wish. Waduh. Itu, nah makanya ketika sampai ke otak ya, itu sampai dioperasi otaknya nih. Ya, betul. Nanti kalau Bapak lihat balik ke slide, ada gambar yang kedua. Oke. Jadi Otak saya nah ini dia. Ini sampai sekarang di kepala saya ada Vivician namanya. Alatnya itu untuk mengalirkan aliran cairan di otak untuk ke perut agar tidak overload. Karena begitu overload otak, nanti cairannya menekan otak sehingga tidak sadar. sampai sekarang masih Sampai sekarang masih ada. Ini tanda perangnya lah kita bilang. otak bekasnya ya. Masih ada. Tapi selangnya udah enggak kan? Selangnya enggak. Enggak, Selangnya udah enggak keluar cairan lagi kan, udah tutup. enggak. Oh, cuma ini dulu ini gambarnya ada selang ini buat ngeluarin cairan dari otak. Iya, betul. Udah enggak bisa bayangin deh kalau kepala dioperasi itu. Kalau sekarang dia masuk ke dalam kulit jadinya. Dan ini rambut wig atau asli? Asli, Pak. Udah tumbuh lagi ya. Udah tumbuh lagi. Jadi ini bekas jahitannya udah nggak kelihatan. Iya, betul. Wah, ini berarti yang terakhir ya tadi kan autoimun, lalu paru-paru basah, pencernaan, tuberkulosis, pendarahan pencernaan, lalu nyerang ke paru-paru, otak. baru di TB ke otak. TB-nya nyerang ke otak sampai harus dioperasi. Nah ini 4 penyakit itu perawatannya semuanya di Indonesia atau di Singapura yang terakhir doang, yang lain di Indonesia. Wow, jadi yang 1, 2, 3, Bapak tinggal di Jakarta ya? Iya, di Jakarta, Pak. Oh, lalu yang terakhir waktu mau operasi otak itu memang waktu berangkat ke sana sudah diagnosanya itu atau waktu sampai Singapura baru diagnosa bahwa tuberkulosis otak? Di sini sudah ada diagnosanya, cuman istri saya memutuskan untuk membawa ke Singapura karena lebih percaya di Singapura waktu itu. Oh, untuk operasinya, penanganannya udah Singapura, tapi diagnosanya sudah itu juga. Sudah. Wow. Terus kalau menurut medis waktu diagnosa seperti itu sebenarnya secara medis harapan sembuhnya berapa banyak, Pak? Waktu itu nggak sadar, Pak, soalnya. Sadar ya? Nggak ada informasi. Nggak ada informasi, Pak. Dibawa ke Singapura oleh istri dalam keadaan nggak sadar atau sadar? Nggak sadar, Pak. Nggak sadar. Oh. Saya aja nggak ada memori bahwa saya naik pesawat, saya tiduran di pesawat, saya dioperasi atau masuk ruangan, nggak ada ingatan. Istri dah yang berdebar-debar, yang bergumul, yang nangis, yang apa istri itu? Iya, betul, Pak. Bapaknya nggak sadar. Saya nggak sadar waktu itu. Dari Indonesia dalam keadaan nggak sadar bawa ke Singapura. Iya. Ya kalau dengar cerita istri ya dengan percaya bahwa dengan apapun pasti selamat. Dalam arti Tuhan pasti cukupkan. Karena secara keuangan finance nggak akan cukup, Pak. Iya kan, kalau ke Singapura tuh saya dengar pokoknya ya mau kemo, mau operasi, siapin 2,5 M lah, kira-kira begitu paling enggak. Iya. Waduh. Terus di Singapura ada teman, saudara, kenalan? Waktu itu saya sudah kenal Pak Stefanus, sahabat orang sakit itu dari 2017 atau 16 deh. Jadi dia 2 tahun 3 tahun di muka sudah kenal, jadi sudah ada bayangan kontak paling enggak
nanti istri udah bisa mau paling enggak ya di Singapura kontak siapa gitu udah ada. Iya, udah Itu ada. jauh Pak lebih Stef berat. yang mengatur kok semuanya waktu itu. Oh, oke. Malah justru Pak Stefanus yang Heeh, rekomendasi rumah sakit ini dan sebagainya. iya, Wah, kalau enggak emang bingung juga sih bawa orang. Kalau nggak punya kontak, nggak punya kenalan, nggak punya apa-apa juga nggak kepikir bawa ke sana sih udah. iya Di betul. Jakarta aja lah gitu udah. Heeh. Wah, aduh. Nah, terus boleh diceritakan Pak, gimana proses selama eh, di Singapura itu? Mungkin cerita dari Bapak kan nggak ingat ya, mungkin cerita dari istri deh berarti. Jadi waktu itu pertama kali landing, langsung administrasinya bilang besok harus dioperasi. Pak. Gimana dengan uang? Saya nggak mau tahu tentang uang. Saya cuma tahu harus menyelamatkan ini orang. Suami maksudnya saya. Iya. Ya sudah, besoknya langsung dimasukin operasi, operasi berjalan. Saya sempat nggak sadar karena kan dibius total. Terus 2 hari atau 3 hari baru setengah-setengah sadar. Baru fully conscious-nya tuh sekitar hari keempat atau kelima lah. Saya di sana tuh hampir sebulan di sana. Oke. Nah, begitu sadar, ceritain deh, kamu sekarang di Singapura. Nah, begitu sadar, jadi kegiatannya ya nanti si suster periksa apa yang terjadi dengan saya. Terus ada sahabat orang sakit yang waktu itu lagi akademi SOS di sana. Jadi salah satu tugasnya adalah mengunjungi saya setiap hari. Hmm. Jadi sekolah sambil saya jadi pasiennya. Gitu. Jadi ya berinteraksi dengan mereka dan ya saya lupa bahwa saya sedang sakit. Ya jadi saya senang. Nah, kalau menurut tuturan apa cerita dari istri deh, itu selama proses di rumah sakit tuh gimana tuh pergumulannya dia tuh? Atau mungkin Nah, istrinya ada sekarang? justru istri saya lagi kantor soalnya. Oke. Justru istri saya itu pelayanan sama Pak Stef, juga ngunjungin pasien, juga ke gereja. Jadi basically saya itu ditinggal sendirian di rumah sakit. Oh, karena sebelumnya udah kenal sih ya. Iya. Oh, oke. Tapi kan pergumulan soal biaya, soal peluang sembuh berapa persen, pernah cerita Nah, nggak dia? itu kalau tentang kesembuhan saya kurang tahu karena nggak pernah tanya juga sih, nggak pernah cerita juga. Kalau keuangan, orang-orang di Indonesia sama di jaringan SOS sama teman-teman itu nyebar semua berita saya. Jadi bantuan datang. Wah, waduh, berarti pelayanannya SOS bukan cuma mendoakan ya, tapi juga menyebarkan informasi, menyebarkan pokok doa, tapi juga menggalang dana untuk disalurkan ke yang membutuhkan ya. Nah, galang dana itu untuk just in case aja. Oh, tidak secara rutin menggalang dana. Kita itu fokusnya tetap mengunjungi orang sakit. Tapi kalau misalnya nanti ada yang tergerak, ya nggak berani menjanjikan, nggak menjamin mau dibantu keuangan, tapi kalau terjadi mujizat deh, Ya, begitu kira-kira. Gitu. nggak janjiin, pokoknya ya dirawat sembuh, nah tergantung Tuhan menggerakkan siapa dalam Iya, jaringan ini, betul. Kayak gitu. membantu siapa. Oke. Nah, Ah, ini saya mau eh, sambung ceritanya dari gambarnya ya, mungkin lebih lebih jelas tadi yang ah, eh, ini gambarnya ini 2012 diagnosa autoimun yang pertama. dermatomisis, kekebalan tubuh yang menyerang diri sendiri. Oh, oke. Ya. Terus ini kalau dilihat 2012 anak didiagnosa dokter infantil kelainan gelombang otak. Loh ini jadi ini hanya lewat tinggal saya coba perhatikan tanggalnya aja nih ya. Ah, 11 Juni bapaknya diagnosa autoimun. 25 Juni tahun yang sama anak anaknya, saya. wah ini mungkin Bapak boleh cerita. Itu gimana rasanya Pak bersamaan dengan anak ngalami seperti itu? Nah, itu dia. Jadi istri saya jadi punya 2 pasien. Saya sakit dan anak saya sakit. Jadi dia membuat
pikirannya pecah. Saya mau fokus kemana nih? Ke bapaknya atau ke anaknya? Dan akhirnya ya dia tetap lebih memilih, bukan memilih, dia harus memutuskan mendampingi saya, sedangkan anak saya nanti dititip ke kakak ipar saya untuk bantu menjaga dia. Karena dari diagnosanya gejalanya itu ya kejang-kejang aja, dan selama itu harus disuntik. Si anak ini anak. Anak itu. Nah, Wah, itu kan Bapak dari 2012 prosesnya sampai operasi Singapura tuh 4 tahun. 4 tahun, 2016. Ya, dari mulai proses diagnosa pertama sampai otak ya operasi. Ya, Nah, betul. Pak anak gimana Pak anaknya? Anak sekarang masih terus jalan. Jalan perawatan. Perawatan, tetap perawatan dalam arti masih minum obat, terus disekolahkan dalam arti sekolah privat di sini, motorik halusnya disekolahkan, maksudnya untuk dilatih jalan, untuk dilatih respon. Sekarang jadi anak umur berapa tahun? Anak sekarang 9 tahun. Posisi berarti sekolah apa homeschooling atau Ya bisa, kalau bisa dibilang homeschooling ya homeschooling. Cuman sekarang ini kan dia belum bisa berinteraksi secara penuh dalam 2 arah seperti kita. Oh, oke. Wah, Cuman secara feeling itu dia bisa marah, bisa ketawa, bisa senang, bisa kesel. Wah, ya Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar dah. Biasanya itu anak Tuhan taruh di keluarga yang tepat dan pasti mampu. Cuma ya kita butuh kekuatan ekstra ya. Nah, bagi Bapak sendiri, ketika waktu Bapak sakit, lalu juga anak diagnosa sakit, itu ada kayak pengaruh khusus nggak? Pasti sedih. Atau malah memberikan harapan saya harus sembuh nih gitu? Itu waktu itu saya sih sedih lebih cenderung dibanding saya harus sembuh. Saya mikirin tuh kalau mati nggak masalah. Saya ketemu Tuhan Yesus langsung, lepas dari masalah dunia. Tapi anak nih gimana gitu kan? Anak gimana gitu kan. Terus kalau misalkan saya cacat, nah itu yang lebih pusing lagi saya. Karena kan ada double berarti biayanya. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja lagi. Itu yang saya menjadi pemikiran. Stres sih. Betul-betul pencobaan yang Tuhan izinkan cukup ini juga ya, karena selain sakit, belum lagi anak ini yang saya mikir, anak mengalami hal ini gitu ya. Oke, terus ini waktu di Singapura. Ini di rumah, ini waktu saya pemulihan. Saya mulai ketemu Pak Steph waktu itu. Saya masih dalam keadaan di keranjang seperti itu, dan saya ketemu Pak Steph. Manus waktu itu. Dan saya baru mulai pertama kali kenal sahabat orang sakit. Yang unik yang saya masih ingat sampai sekarang adalah beliau menawarkan saya pelayanan, mau nggak? Saya dalam hati bingung gimana pelayanan, orang saya diam di kasur kok. Ya udah, kamu sering ngapain? Ya saya cuma handphonean aja. Oke, gini aja deh janjiannya. Saya kasih info orang sakit, kamu kasih artikel mengenai khotbah atau artikel penguatan atau firman-firman. Ya udah, oke, saya lakukan itu. Jadi itu dalam ditawari dan diajak melayani itu ya dalam posisi seperti foto tadi, lagi berbaring begitu dah. Betul Pak. Terus diajak, yuk pelayanan yuk gitu. Iya betul Pak. Itu yang saya remember sekarang sampai sekarang. Waktu itu nggak bilang begini, nggak lihat lu gue lagi sakit. atau dalam hati. Iya itu. Saya pikir setelah sembuh baru diajak pelayanan. Enggak, itu dalam kondisi seperti itu tuh diajak pelayanan. Itu. Wah. Terus akhirnya pikir ya udah bisanya saya terjun. Jadi dikasih tahu nih, ini sakit, Bapak terima, ditanya kan? Terus saya kirim SMS, WA waktu itu BlackBerry kan. BlackBerry, Ibu kuat, Shalom misalkan dari sahabat yang sakit, Hendri, kuat ya Bu,
atau Bapak, ini ayat firman-nya apa. Itu saya lakukan terus. Wah. Ini menurut saya menarik sekali nih. Pak, apa yang Pak Stefanus katakan atau apa yang Bapak dapat entah dari Pak Stefanus atau dari firman Tuhan sampai mau melakukan itu dalam kondisi Bapak itu berbaring di rumah sakit, berbaring sakit loh, bukan sehat, bukan kerja diberkati, dalam posisi berbaring sakit. Lalu Bapak mau melayani orang sakit, apa yang membuat Bapak sampai ngambil keputusan saya mau lakukan gitu? Nah, saya dengar cerita Pak Stef bahwa kalau orang sakit melayani orang sakit, dia akan merasa bahwa tidak sendirian di dunia ini. Dan impact-nya itu akan lebih besar. Karena kan saya tidak dalam keadaan sakit, saya sedang sakit dan melayani orang. Itu yang membuat saya, oh iya benar juga ya, bahwa ada orang yang lebih sakit, lebih parah mungkin daripada saya. Dan kamu tidak sendirian di dunia ini. Banyak ternyata orang sakit. Wow. Dan Tuhan senang dengan pelayanan itu. Wah. Jadi justru tadi aja saya di pembukaan tuh malah ngomongnya saudara yang sehat layani orang sakit, yang sakit berharap sembuh. Ini lebih maju lagi, yang sakit layani yang sakit. Iya begitu Pak. Orang sakit lebih bisa merasakan juga bagaimana sakit itu, ya lebih bisa punya empati simpati. Tapi lebih menariknya lagi, Bapak tidak merasa sendirian, lalu bahkan merasa hidup ini ya jadi berguna, ya apalagi yang terima WA terima kasih apa segala macam, Bapak jadi kayak juga merasa hidup berarti ya, Pak. Betul Pak. Setuju. Waduh, orang sakit melayani orang sakit. Bahkan kadang-kadang yang lebih sakit ya dapat kekuatan. Malah Bapak juga bisa dapat kekuatan balik ya, karena harus jadi tahu juga ada orang yang ternyata lebih sakit dari saya gitu. Iya betul Pak. Itu yang membuat saya memutuskan untuk melayani di sana. Waduh, saya jadi ingat nih, ceritanya sedikit berbeda tapi esensinya sama. Saya ini kan orang miskin yang merantau ya, jadi saya waktu kecil jualan es lilin, lalu waktu kuliah di Bogor ya ibu saya cuma kirimi 40.000, sedangkan kos-kosan itu 80 sampai 120.000. Contohnya pacar saya itu ya kosnya 100.000 ya, tahun 82-an ini. Kita cerita tahun 82 sampai 87. Nah, saya cuma dikirimi 40.000. Ya akhirnya saya kos-kosannya di pinggir sungai. Itu rumah-rumah yang sederhana banget begitu bisa dapat 10-15.000, 20.000 satu bulan. Terus saya kan merasa sedih gitu ya, merasa miskin gitu kan. Tapi suatu ketika datang orang dari Jawa Tengah juga gitu ya. Lalu dia bilang, "Aku bisa nebeng nggak, Mas, beberapa bulan sebelum aku bisa kos sendiri," gitu. Jadi saya ini merasa susah gitu ya. Kos-kosan pinggir sungai gitu, ada orang yang lebih susah lagi. Mau nebeng saya gitu loh. Itu juga saya nggak pernah lupa. Waktu itu cerita yang saya nggak pernah lupa dalam hidup saya. Ternyata saya susah ini nggak sendirian. Ada yang lebih susah lagi daripada saya. Nah itu terus terang juga memang menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hidup ini nggak fokus dengan diri sendiri. Atau kalau sekarang lompat ke tahun 2019, ya usaha saya IFA Dasyat bangkrut. Kan saya punya usaha yang saya rintis dari tahun 92. Lalu kami sempat hebat dalam arti ekspor, punya pabrik, grosir, stokis di ratusan kabupaten, omset bulanan puluhan miliar, lalu bangkrut. Dan waktu bangkrut ya benar-benar karena semua kewajiban dibayar, ya pesangon segala macam, supplier, habis saldo. Dan total kerugian itu ya kalau dihitung-hitung semuanya bisa di atas 100 miliar. Lalu saya ya sempat stres, gitu, sedih minta ampun gitu. Lalu belakangan saya mulai bisa menghibur orang lain, tapi bukan yang lebih susah, ya, yang nggak sesusah saya. Jadi ada orang yang rugi sekian ratus juta, stres, ketemu saya gitu, mereka terhibur. Ternyata Pak Jarod lebih banyak ruginya. Ada yang rugi 10 miliar, hampir gila. Gitu. Lihat, jadi Bapak di atas 100. Iya, gitu lah. Mau sewa kantor aja di 40 cabang itu 40 miliar sendiri, ya akhirnya kan kayak nggak kembali. Lalu barang-barang yang rusak. Lalu wah macam-macam dah rugiannya, sistem bikin platform yang nggak jadi dipakai, itu dia hitung-hitung barang yang stok yang ada di gudang yang nggak bisa dijual lagi, bener 100 miliar lebih gitu ya. Lalu
ketika saya punya masalah yang berat itu kan saya juga nggak berhenti melayani sih. Saya sampai hari ini ya melayani terus, baik melayani yang berhasil atau melayani yang susah. Atau bahkan kalau misalnya contohnya dalam keadaan yang baru bangkrut, lalu saya ya sekarang bangkit laginya unik nih. Itu di belakang saya itu lukisan karya saya sendiri tuh. Jadi saya ngelukis gitu sekarang setelah bangkrut gitu. Tapi ya puji Tuhan, mujizat ya. Dalam arti pada masa pandemi ini ada aja tuh tiap bulan yang beli itu. Dan saya mulai berani melangkah deklarasi, ya ada teman sih yang mensupport kebetulan, mensupport dana ya untuk tahun ini akan bangun sekolah di pedalaman 2 cabang dan saya akan ikut ambil bagian juga. Nah, memang kalau kita hidup bagi diri sendiri, mengasihani diri sendiri, larut dalam kesedihan, malah akhirnya nggak pulih. Tapi orang yang optimis, hidup bagi orang lain, merasa mulia, sistem imunnya naik gitu ya, pulihnya luar biasa. Oke, kembali ke Pak Henry ya. Saya lanjutkan gambarnya biar ada gambarnya lebih jelas ya. Nah, ini kalau ini sudah pulih paling enggak masih di kursi roda, Pak ya. Ya. Nah, ini di mana nih, Pak, nih ceritanya nih? Kalau dilihat kiri atas itu yang kaki kanan saya dibalut pakai kursi roda itu waktu kaki kanan saya TB. Itu belum naik tuh, belum naik ke atas, belum ke otak. Tapi ini pun makanya ini pun juga sudah melayani ya. Iya, betul. Nah, ini uniknya waktu itu adalah waktu saya sakit, saya malah bersaksi ke gereja. Sampai akhirnya saya diajak ke Kucing waktu itu. Waktu itu saya belum bisa berdiri dengan lama waktu itu. Jadi masih harus duduknya pakai bangku. Jadi merupakan satu amazing berkat bahwa saya sakit jalan-jalan. Kalau nggak sakit, jalan-jalan. Itu dalam kondisi seperti itu sampai diajak juga pelayanan ke Kucing ya, ke Malaysia. Iya, Malaysia. Itu kok istri boleh tuh? Waktu itu boleh, boleh. Dia menemani kan waktu itu. Karena memang udah sepakat melayani ya? Iya, betul. Dia menemani saya. Jadi memang berdua suami istri udah sepakat nih kita melayani di SOS gitu ya? Iya, betul. Wah. Tapi tuh pernah nggak ada yang begini? Kamu sendiri itu masih sakit nggak belum sembuh tuh Nggak. Nggak ada sih sampai sekarang. Yang ada waktu itu adalah ada bilang waktu saya bersaksi di gereja, teman saya bilang, saya sedikit lagi mau percaya Tuhan Yesus penuh katanya. Ya itu merupakan penghiburan buat saya. Oke. Kalau sekarang udah nggak di kursi roda kan? Sekarang nggak, sekarang udah full kerja, udah ke kantor segala macam. Wow. Jalan-jalan lah. Jadi udah pulih total deh. Pulih total. Itu sejak yang operasi otaknya itu ya? Iya betul, sejak operasi otak. Itu begitu sembuh dari situ udah bisa berjalan. Waktu itu belajar sedikit-sedikit, lama-lama udah bisa total. Bahkan nyetir mobil pun udah bisa. Oh ya, karena memang prosesornya hidup di otak ya, begitu otaknya sembuh ya seluruh badannya jadi kebawa semuanya. Iya, betul. Jadi sekarang udah kerja, setir mobil? Udah, semua normal. Kerja sendiri atau kerja sama orang? Oh, saya masih karyawan, kerja sama orang. Oke, terus ini selama COVID ini work from home? Kerja di rumah, ya dari rumah. Oh, tapi nyetir mobil apa nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Wow, puji Tuhan ya, itu luar biasa ya. Boleh diceritain tuh proses ada atau emang bertahap ya? Jadi begitu dari Singapura operasi otak itu terus mulai kayak terapi berjalan pelan-pelan. Ya, terapi berjalan pelan-pelan sampai akhirnya bisa naik kereta, nyetir mobil sampai sekarang. Wah, oke. Saya lanjutkan gambarnya, sebentar masih ada enggak untuk ininya. Wah, ini awal pernikahan, selama saya sakit dan anak dua-duanya sakit. Ya. Oke. Nah, ini sudah pulih. Ya. Tinggal satu lagi deh anaknya pulih ya. Haleluya. Iya. Amin. Wah. Kalau istri kerja apa, Pak? Sekarang di building manager ya.
Oh, oke. Jadi dua-duanya bekerja ya. Nah, Tapi ya dua-duanya puji kerja. Tuhan, pemulihan Bapak ya luar biasa sih kalau lihat tadi saya lihat apa namanya sebelumnya ini kan eh, ya sampai 4 penyakit ya, autoimun, pencernaan pendarahan, lalu Paru-paru basah. di TB, lalu paru-paru basah, lalu Baru sampai TB. akhirnya ke otak. Heeh. Sampai 4 tahun proses sakit, tapi yang paling fantastis menurut saya sih, yang paling saya nggak menyangka itu ya ini dalam kondisi sakit Bapak diajak melayani dan mau lagi. Kan biasanya begini, kalau saya sembuh saya melayani. Tuhan sembuhkan saya, kalau saya sudah sembuh nanti saya mau melayani. Ini dalam kondisi sakit, ini Pak Stefanus juga orang sakit diajak pelayanan. ini ini di luar dugaan saya, Pak, di luar dugaan saya. Berarti saya nggak berharap cerita ini gitu ya, pasti sembuh terus melayani. Enggak, ini sakit melayani. Wah, ini menurut saya jadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan nunggu sembuh baru melayani, jangan nunggu kaya baru melayani, jangan nunggu sukses baru melayani. Melayani adalah melayani. Melayani Tuhan yang memang layak untuk dilayani, melayani Tuhan yang memang adalah Tuhan, dan Tuhan itu untuk dilayani, untuk disembah. Iya, Apapun betul. yang terjadi. Wah. Oke, Bapak boleh lanjutkan. Ini ada apa? Ada ayat. Ya, Ini biasanya di ini slide ini tema. saya ngomong, beruntung saya tidak dipulangkan ke rumah orang tua. Hmm. Karena kan bisa aja sekarang kan banyak orang yang suaminya sakit pulangin, istrinya sakit pulangin. Wow, iya, 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 iya. Nah, terus dapat rema dari semua ini menarik ini apa? Universitas kehidupan. Ya. Ini yang paling saya berkesan banget dari seluruh kehidupan yang 4 tahun ini adalah di sini. Waktu itu kan Sadrak, Mesak, Abednego kan sedang dihadapkan pada pemilihan mati atau ikut menyembah si Nebukadnezar. Dan mereka percaya bahwa Tuhan pasti nolong kok. Kalaupun Tuhan nggak nolong, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Jadinya sama seperti saya, ya sama juga. Kalau Tuhan Yesus nggak nolong saya, nggak masalah. Saya balik ke Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus pasti sediakan semua hal kebutuhan tentang keluarga saya. Wow. Dan kalaupun tidak ditolong, kalaupun saya sembuh ya pasti Tuhan sembuhkan. Itu yang saya percaya. Ini pelajaran yang dalam sekali ini. Ya benar sih, Sadrak, Mesak, Abednego kan waktu itu kan diancam kan kalau kamu nggak nyembah patung, kamu dilempar ke dalam api, dan dia menjawab kan, jikalau Tuhan yang saya sembah sanggup tolong saya, dia akan tolong saya. Tapi seandainya tidak, aku tidak sembah patung Tuanku. Jadi benar memang dia Sadrak, Mesak, Abednego berkata, ditolong tidak ditolong, saya tetap sembah Tuhan. Itu dia. Wah, itu sikap hidup yang luar biasa sih. Dengan demikian ya memang demikianlah layaknya kita manusia, dan Tuhan apapun yang kita alami tidak merubah kebaikan Tuhan. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Waktu saya diberkati, Tuhan ya baik. Waktu saya bangkrut, ya Tuhan itu baik. Waktu saya sehat, ya Tuhan baik. Waktu saya sakit, Tuhan baik juga. Kalau saya sempat sakit paru basah sih 6 tahun. Jadi saya paru basah waktu kecil karena kemiskinan. Jadi karena kemiskinan, saya dan kakak saya dan adik saya paru-paru basah. Saya berlima bersaudara, 2 yang enggak. Karena yang 3 itu kami tinggalnya di rumah gedek, lantainya tanah. Jadi tidurnya itu di atas tanah itu paling cuma 10 cm itu dikasih bambu. Lalu bambu itu dikasih tikar. Nah, itu namanya dipan. Dipan itu kan nggak ada yang tinggi, tapi dekat dengan tanah, lembab. Nah, itu yang membuat kami kena paru-paru basah sepanjang saya sampai SD. SMP itu baru sembuh. Dan ya, saya percaya bahwa Tuhan baik itu apapun yang kita alami. Dan setuju saya itu bahwa itu kalau kita ambil sikap hidup dari Sadrak, Mesak, Abednego itu ya, kalau Daniel ya waktu itu kalau dia diancam nggak boleh doa, dan tetap doa deh, masukin gua singa deh. Jadi apapun yang terjadi dia tetap melayani Tuhan. Wah, itu menurut saya pelajaran bagi kita semua hari ini, bahwa
kita melayani Tuhan jangan minta syarat ya. Kebanyakan orang kan tadi, Tuhan kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan gitu. Ini Bapak masih di kursi roda. Bahkan malamnya bukan di roda, pasti berbaring hanya dengan gadget. Dan memang bisa melayani dengan gadget, dengan apapun yang kita miliki. Nggak punya uang bisa dengan nasihat. Nggak punya kesehatan bisa dengan nasihat. Dan nasihat yang tepat itu kan berarti bagi orang pada waktu juga yang tepat. Wah, ini pelajaran yang luar biasa ini. Nah, ini tambahan informasi dan perkenalan ya. Barangkali pemirsa ada yang pengen tahu lebih lanjut mengenai autoimun, nanti bisa sharing lanjutan sehingga bisa lebih mengerti secara sisi medisnya. Wow, oke, Pak Henry, boleh berikan pesan terakhir ya sebagai penutupnya. Kalau misalnya baik terserah untuk yang sakit, untuk yang sembuh, untuk yang sehat. Pesan terakhir dari Pak Henry melalui semua yang Bapak alami ini, ya selain tadi dari Daniel tadi juga udah luar biasa, tapi kalau sekarang terlintas ada kata-kata nasihat yang mau disampaikan, silakan. Melayani yang lebih lemah itu, pada saat kita lemah itu jauh lebih bahagia dan lebih menguatkan. Itu sih pesan saya, Pak. Oke, ya simple, sederhana, singkat, tapi mari kita melayani siapapun dalam kondisi apapun. Kalau kita lemah, ada yang lebih lemah lagi. Kalau kita miskin, ada yang lebih miskin lagi. Saya sering juga ngomong seperti itu tuh. Kalau Anda miskin, Anda fokus pada diri sendiri, susah deh. Sedih rasanya miskin. Cari tuh yang lebih miskin. Semiskin-miskinnya saudara, pasti ada yang lebih miskin. Nah, bantu dia. Nah, saya miskin banget, Pak. Makan sehari cuma 2 kali, nggak bisa 3 kali. Cari yang makan sekali. Atau cari yang malah belum makan, Anda bisa berbagi. Saya pernah bilang juga kepada yang bodoh. Ya, kalau orang lihat ya Pak Jarod pinter, dokter, magister, insinyur, saya ini melayani bukan setelah dokter loh. Dulu belum lulus kuliah juga sudah melayani. Ya, lah misalnya orang nggak lulus kuliah nggak apa-apa juga. Anda untuk melayani itu nggak perlu jadi dokter teologi atau jadi orang yang Anda mungkin hanya lulusan SMP katakanlah. Cari yang SD nggak lulus, cari yang lebih bodoh, ya kan? Yang SD nggak lulus. Terus ada kasih nasihat. Nanti yang Anda kasih nasihat itu berterima kasih. Wah, makasih banget ya. Wah, nasihatnya saya seneng loh gitu. Udah, Anda merasa pinter kan? Jadi kita itu begitu. Dunia ini Tuhan ajaib. Tuhan sediakan banyak orang yang jauh lebih susah, lebih miskin, lebih sakit, lebih bodoh, lebih banyak orang kan sedih nggak punya sepatu. Cari orang yang nggak punya kaki. Nanti kan Anda bisa bersyukur bahwa Anda punya kaki walaupun nggak punya sepatu. Jadi mari kita hidup tidak fokus pada diri sendiri, tapi pada Tuhan dan kepada sesama. Justru Tuhan juga akan memperhatikan kita. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur dengan Pak Henry yang bersaksi. Kami mendengar kesaksiannya dan kami merasa kami diberkati luar biasa, bukan karena proses mukjizat kesembuhannya, tapi luar biasa karena kami mendengar dalam keadaan berbaring, dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan terus melayani Tuhan ketika masih di kursi roda. Dan terus melayani Tuhan ketika ada di rumah sakit. Dan terus melayani Tuhan sampai hari ini. Sebuah komitmen hidup yang kami layak untuk teladani, baik bagi kami yang sehat, yang sakit, yang diberkati, yang kaya, yang miskin, apapun keadaan kami, biar kami boleh mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, itulah hari ini program kita SOS Sahabat Orang Sakit dengan kesaksian dari Pak Henry Jaya Teddy. Tuhan memberkati.